Sobat Antara, ada Ovi di sini yang menyapa Sobat Antara lagi. Tentunya dengan topik yang menarik. Salah satu topik yang akan kita bahas hari ini atau di edisi kali ini itu terkait tentang pemuda. Waduh, pemuda-pemudi harapan bangsa. Kalau misalnya Sobat Antara membahas tentang bagaimana pemuda saat ini memang luar biasa ya. Bahkan untuk mengasah kemampuan kita, banyak program-program yang diadakan oleh pemerintah. Jika Sobat Antara tahu, salah satunya program itu adalah PPAN atau Pertukaran Pemuda Antar Negara yang merupakan kerjasama dari pemerintah Indonesia sejak tahun 1973 bersama negara-negara sahabat yang ada. Dan kini di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah Indonesia mengadakan kembali program yang serupa namun tingkat provinsi. Nah, untuk mengetahui seperti apa program tersebut di bawah Kemenpora, edisi kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Wisler, ini selaku Asdep dari Kemenpora sendiri, perwakilan, dan juga ada alumninya Sobat Antara, yaitu ada dari Rafli yang merupakan alumni dari PPAP atau Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Selamat datang di Antara. Selamat datang. Ya, terima kasih. Iya, jadi hari ini kita bakal mencari tahu nih, khususnya untuk Sobat Antara yang memang generasi milenial dan juga Gen Z penasaran sekali tentang PPAP. Terlihat dari Instagram ya, Instagram Kemenpora banjir sekali dengan komen, saya tidak dapat informasi. Nah, mungkin sebelum ke Mas Rafli, ke Pak Wisler dulu nih, terkait tentang programnya sendiri. PPAP, ini sebenarnya seperti apa Pak? Jadi terima kasih ya. Jadi ini sahabat pemuda dimanapun berada, ini merupakan program-program yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Ini program ini kita inisiasi di tahun 2022 ini. Kita berpikir bagaimana sebenarnya untuk pemuda ini kita berikan ruang yang cukup untuk bisa mereka mempunyai kegiatan-kegiatan dengan juga teman-teman pemudanya. Nah, sehingga memang kebijakan dari pimpinan kita, dari Kemenpora itu melahirkan suatu program, yaitu Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Dan ini kita memang bukan hanya Kemenpora, tetapi lintas sektor. Ada kementerian ataupun lembaga yang lain, kementerian di pusat, kemudian juga dengan pemerintah provinsi, daerah, bahkan kabupaten kota juga. Ini kita komunikasikan ke mereka, dan ini sambutannya sangat luar biasa. Ketika program ini kita sudah sampaikan kepada teman-teman di provinsi, itu sudah banjir pertanyaan. Bagaimana? Berapa pesertanya? Berapa kuotanya? Apa yang harus kita siapkan nih? Bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratannya? Sehingga kita susunlah persyaratan-persyaratan yang memang kita sesuaikan dengan potensinya. Sehingga ada dua hal yang memang perlu, itu kita berikan kewenangan kepada pemerintah daerah itu untuk bisa menseleksi pemuda-pemuda terbaiknya. Mereka akan diberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk bisa ikut sesuai dengan persyaratan yang lain. Dan kita lihat dari informasi-informasi yang disampaikan daerah itu banyak kuotanya. Bahkan meminta kalau boleh kami ya banyaklah, ada 3 lah, 4 lah. Tapi karena memang ada keterbatasan, sehingga memang tahun 2022 ini kita batasi dengan 2 orang saja, yaitu 1 laki, 1 perempuan. Kita kan harus juga memberikan kesetaraan kepada gender ini. Betul. Dan mereka ada yang minta kalau boleh kami 2 atau 3 atau 4 lah gitu. Tapi nanti akan next ke depan, tahun depan kalau program ini akan berhasil, kita bisa kembangkan seperti itu. Dan udah jalan juga programnya sejak tahun ini berarti ya Pak ya? Sejak tahun ini. Okay. Kemudian punya seleksi dan hasilnya yang terbaik dikirimlah ke kita. Ke Jakarta maksudnya? Ke Jakarta dikirim, kemudian dari hasil itu memang kita lihat semua anak-anak muda pesertanya itu luar biasa, sangat-sangat bagus. Dan untuk tahun ini juga kita ada 2 pilihan untuk menjadi lokasi penempatan mereka ya. Oke. Nah, mungkin sebelum dijelasin ke lokasi, kita akan ke Rafli dulu nih, karena Rafli berarti adalah salah satu pemuda terbaik yang mewakili daerah itu ya Pak Wisler ya. Nah, ini itu. Rafli sendiri karena ini kan merupakan program baru ternyata dari Kemenpora. Informasi dari mana yang Rafli dapatkan waktu itu atau mendengar ada kabar ada PPAP nih? Waktu itu dari mana Rafli taunya? Kebetulan saya pribadi itu sudah cukup banyak aktif dari kegiatan kepemudaan di Kemenpora, dari Dinas Pemuda Olahraga juga di tingkat provinsi. Tahun 2020 Pak, saya ikut dari JPI
Ya. Jalan Pemuda Indonesia Dari 2020 Kemenpora juga, dari Kemenpora. Kemenpora juga. 2021 saya pemuda pelopor juga dari bidang pangan. Jadi memang banyak senior-senior saya itu yang banyak juga memberikan informasi tentunya. Iya. Kita ada grup-grup. Lalu juga dari pihak Dispora sendiri juga merekomendasikan saya kayak Rafli ada kegiatan ini nih baru nih gitu. Memang rules atau mungkin sistem dari publish itu kan memang ada di Dispora, jadi mungkin saya sendiri kurang paham lah bagaimana mereka merekrut pesertanya. Cuman kalau dari saya pribadi itu informasi masuk dari banyak senior dari grup-grup yang memang grup-grup dari alumni kegiatan Kemenpora. Oke, berarti taunya memang dari senior-senior di sana. Salah satunya. Waktu itu ya, karena memang tidak mengherankan, taunya memang dari dalam. Ini kan program baru juga, tapi ternyata sambutannya luar biasa. Sorry, Rafli, ini perwakilan dari DKI Jakarta berarti. Mewakili DKI Jakarta berdua dengan satu temannya dan bertemu teman-teman provinsi lainnya. Itu kegiatannya di bulan apa, Rafli? Kegiatan kemarin di bulan Juli Agustus. Juli Agustus selama kurang lebih satu bulan. 1 bulan dengan karantina itu di 3 hari. Oke, karantina, lalu juga mulai pembekalan dan dari Juli sampai Agustus mulai terjun ke lapangan ya. Nah, ini balik lagi ke Pak Wisler. Seperti apa sebenarnya programnya, Pak? Jadi program kita ini memang kita sudah rancang nih. Kita sudah rancang. Kita juga menginformasikan kepada kementerian ataupun lembaga untuk memberikan bekal-bekal kepada mereka. Ada dari Kementerian Pariwisata, karena kan memang potensi-potensi daerah juga banyak pariwisata ya. Ada dari Kementerian UMKM, mereka juga memberikan bekal-bekal kepada anak-anak muda kita ini. Ada juga dari Kementerian Pertanian, karena memang sekarang kan kita lihat juga pemuda-pemuda milenial juga sudah banyak tertarik dengan dunia pertanian kan gitu. Dan juga dari kementerian-kementerian lain yang terkait, termasuk juga potensi-potensi dari daerah. Jadi kita itu harus kita berikan juga bekal mereka, sehingga mereka nanti di dalam kegiatan selama sebulan di lokasi itu mereka sudah siap bekal dengan semua. Ya, jadi itu yang sebenarnya kita harapkan. Itu memang udah memang kita rancang dari awal, sehingga memang apa kebutuhan-kebutuhan yang mereka akan ada asesmen kita. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya PPAN sendiri antar negara mempelajari tentang negara-negara itu juga, kalau di PPAP berarti mempelajari provinsi tuan rumah atau seperti apa? Ada potensi-potensi lokalnya, sehingga memang dari pemerintah daerah sendiri itu menjadi salah satu narasumber. Bagaimana sebenarnya potensi-potensi yang ada di daerah itu, lokasinya seperti apa. Jadi mereka sudah menyampaikan itu semua. Kalau tahun ini lokasi di mana tuh, Pak? Yang kemarin sudah berlangsung Juli ada Agustus. 2 lokasi. Jadi untuk wilayah timur itu ada di Papua Barat. Kemudian untuk di wilayah barat itu ada di Jawa Timur, di Kabupaten Lumajang. Lumajang sama Papua Barat. Nah, Rafli dapat di mana nih kemarin? Aku alhamdulillah di Papua Barat. Waduh. Nah, menarik ini karena kan Papua Barat mungkin jarang ya kita bisa ke sana. Gimana, Rafli? Cerita ya. Waktu di penempatan itu memilihkah atau memang Rafli ditunjuk di sana atau seperti apa sistemnya? Pertama itu kita dapat informasi, dipilih apa ya? Memang kita yang menentukan. Ya, kita peserta diminta untuk mengumpulkan berkas aja, lalu proposal juga kegiatan apa sih yang mau kita lakukan di sana. Nah, itu yang menyeleksi dari Kemenpora. Jadi kita tinggal terima Rafli ini di mana nih? Penempatannya di mana? Jadi kita juga nggak tahu nih, gitu. Apakah di Jawa Timur atau di Papua Barat? Nah, saya juga bersyukur pastinya, alhamdulillah bisa dapat kesempatan yang mungkin pertama kali jarang dan mungkin untuk berharap yang kedua kali juga belum tahu kan gitu, bisa ke Papua Barat. Karena zonanya bisa aja berubah nanti Di Papua Barat, di Manokwari, distrik Sidey itu ya bersyukur pastinya sih bisa dapat di sana. Oke. Nah, pengalaman sendiri karena tadi pembekalan ada dari Kementerian Pariwisata, terus juga pertanian. Apa yang Rafli bisa lihat di sana jika dibandingkan mungkin dari segi pariwisatanya, pertanian atau gimana? Mungkin bisa di-sharing ke Sobat Antara. Ya. Kebetulan untuk saya sendiri, jadi kita di sana ada divisi, dibagi divisi. Kebetulan saya sendiri tergabung dalam divisi ekonomi, lingkungan, dan pariwisata ekonomi kreatif gitu. Jadi saya singgung di pariwisata aja ya. Sebenarnya apa sih yang kita dengar dari Papua Barat? Mungkin Raja Ampat, benar ya Mbak ya? Raja Ampat yang sudah mendunia. Lalu di wilayah saya sendiri yang kita tempatkan di sana di Manokwari itu ada pantai namanya Pantai Sidey. Itu kurang lebih menurut saya pribadi
namanya kondisi geografi itu sama ya Mbak, sama-sama Papua Barat. Jadi potensi yang dimilikinya itu sebenarnya mirip dengan potensi yang dimiliki Raja Ampat. Oke. Di sana ada gugusan pantai yang garis pantainya itu sangat panjang, lalu juga diapit juga dengan bukit-bukit, lalu juga kondisi lingkungan yang masih sangat asri juga pastinya di sana kan memang belum banyak terpublish gitu. Jadi kita sendiri sebagai pemuda tergerak banget bertanya-tanya juga, ini ada loh ternyata bisa kita bikin Raja Ampat versi keduanya, Raja Ampat poin 2, poin 2 gitu Dari kan. pantai sini, Iya oke. gitu kan. Tapi kenapa justru hal ini tidak menjadi mungkin perhatian dari banyak pihak, terutama dari pemerintah sendiri. Makanya kemarin juga kita menggerakkan, terutama dari divisi saya sendiri menggerakkan supaya gimana nih, salah satu goalsnya pantai ini bisa menjadi seperti Raja Ampat. Oke, akhirnya selama 1 bulan. Ya, jadi kita membuat proposal, kita membuat video pariwisata yang alhamdulillah juga ini banyak disupport, bahkan sampai ke kementerian juga, ke Kementerian Pariwisata. Oke. Itu. Jadi ya kurang lebih kita dibantu dalam proses pembuatan video, videografer juga, lalu editing juga di sana kan. Jadi kita bisa dapat video yang memang berkualitas dan mampu bersaing lah video pariwisatanya gitu dengan wisata-wisata nasional lainnya. Oke, nah ini menarik ya, akhirnya muncul lagi pariwisata-pariwisata baru yang tidak diketahui mungkin secara masyarakat juga masih awam dengan Pantai Sideh. Saya pun mungkin baru dengar ini, ternyata indah juga seperti Raja Ampat. Dan ini dari ada kegiatan ini otomatis juga bisa menjadi corong ya, corong informasi kepada masyarakat luas. Nah untuk penentuan sendiri Pak Wisler, ini kan ada 2 zona untuk tahun ini. Itu ditentukan berdasarkan apa oleh Kemenpora? Apakah memang ada untuk menggali potensi di daerah itu? Jadi atau memang seperti apa? pertama memang ini kan harus memang kolaboratif ya. Jadi harus artinya dengan pemerintah daerah juga harus memang ada komunikasi sehingga memang kita menawarkan kepada provinsi-provinsi itu. Kebetulan memang provinsi Papua ini memang sangat-sangat senang dengan mereka juga mau mengembangkan daerahnya sehingga memang mereka sudah mengajukan surat langsung ke menteri bahwa Papua Barat bersedia untuk tahun ini. Bahkan mereka juga kegiatan-kegiatan pemuda juga banyak di sana untuk G20 untuk khusus untuk youth-nya, Y20-nya mereka juga bersedia. Jadi memang sangat luar biasa. Jadi ini yang memang kita apresiasi kepada pemerintah ini juga bagaimana memang program-program kepemudaan itu juga untuk bisa dikembangkan di daerah masyarakat. Kemudian juga Jawa Timur itu mereka dengan senang hati bahkan mereka jemput bola. Kami ini langsung mereka bergerak mencari lokasi-lokasi karena yang punya daerah kan mereka lebih paham potensi-potensi daerah di provinsi mereka. Jadi seperti itu, Mbak. Untuk perhitungannya kalau tadi di Papua lebih banyak tentang pariwisata, berarti Lumajang lebih banyak pemudanya dikerahkan untuk apa? Pertanian atau bagaimana, Pak? Ada banyak di sana. Ada pertaniannya juga ada. Kemudian perkebunan juga ada di sana. Kemudian pariwisatanya juga mereka ada. Jadi ternyata juga pariwisata di sana yang baru juga saya tahu di sana ada semacam es katanya, es di gunung gitu. Jadi seperti saya juga tertarik dengan seperti itu. Artinya memang mereka juga memberikan hal-hal yang menarik termasuk dengan kebudayaannya. Mereka juga kaya dengan kebudayaan mereka dan bahkan ada satu komunitas sana yang juga mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Ada komunitas untuk tari, ada juga kesenian kebudayaan yang lain, alat-alat musik seperti itu. Jadi mereka juga terlibat. Jadi memang kita melihat potensi dan talenta anak-anak muda ini sangat-sangat luar biasa. Itu yang kita memang perlu kita terus berikan ruang kepada anak muda ini. Betul. Ya. Nah, karena juga setelah saya baca-baca lagi di tahun ini temanya adalah pemuda membangun desa. Ya. Otomatis semua pemuda dari PPAP ini dikerahkan untuk membangun desa tersebut. Akhirnya mungkin Rafli evaluasi selama 1 bulan ada di Papua Barat. Apa yang mungkin Rafli bisa sharing ke teman-teman? Selain adanya produk video atau mungkin ada lagi yang dieksplor di sana? Kebetulan memang bicara Papua, terutama dari saya sendiri tinggal di Jakarta, itu kondisinya jauh sangat berbeda tentunya, gitu kan. Hal yang mungkin saya dapatkan sendiri di Papua, gitu kan, adalah pertama pastinya bersyukur pasti bisa, saya pemuda Jakarta bisa dapat
bersama-sama dengan pemuda yang pemuda yang lain, ya. 30 Dan dari itu pasti 34 dengan provinsi lain ya? Iya, dengan provinsi lain. Kita benar-benar hadir membawa diri sendirian tanpa ada yang kita kenal satupun, dengan berbekal kita datang emang untuk berbagi, kita datang memang punya tujuan yang memang ayo sama-sama bersama-sama satu sama lain, saling menurunkan ego, saling menurunkan menyatukan pikiran gitu dengan pemuda-pemuda lain. Itu apa sih tujuan kita di sana? Seperti yang mungkin dari Kemenpora sendiri, Leadership berarti ada ya, ya? Kepemimpinan. kepemimpinan dari Kemenpora sendiri punya goal sendiri nih, punya harapan kepada kita itu pemuda-pemuda di sana tuh, gimana saya sebutnya ya? Apa itu? PR jadi kita gitu kan. Jadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri gitu. Terutama oke, kita ambil misalkan salah satu contohnya adalah di dalam pendidikan gitu kan. Memang itu pendidikan itu bukan di divisi saya. Cuman tentunya pendidikan juga menjadi concern kita. Dari sebagian dari kita peserta juga memang banyak yang program kerjanya itu menyentuh pendidikan. Jadi kita itu di sana salah satu program kerja dari pendidikan adalah membuka taman baca. Dan itu memang berhasil. Memang berhasil. Kalau nggak salah satu donaturnya juga dari Jakarta waktu itu. Jadi banyak buku-buku yang dikirim juga dari Jakarta ke Papua Barat. Jadi di sana juga teman-teman memang banyak yang punya background pendidikan juga gitu, seperti misalkan sarjana pendidikan bahasa Inggris atau mungkin sarjana pendidikan bahasa sastra Indonesia gitu. Itu di sana juga ada. Jadi memang kita satu sama lain mempunyai background yang berbeda-beda, menyatukan. Tapi PR-nya adalah kita gimana caranya menyatukan pola pikir dan juga menurunkan ego. Betul. Ini jadi berkolaborasinya itu ya yang menjadi tantangan di tempat yang baru dengan perbedaan antara pemuda satu, pemuda lainnya, pemudi satu, pemudi lainnya. Itu pasti sangat berat sih. Berat, karena memang Rafli, kita berpikir kita dikirim dari provinsi adalah kita yang terbaik dari pemuda provinsi kita gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa membawa nama baik provinsi kita di Papua ini gitu. Untuk mengembangkan Papua juga atau daerah-daerah lainnya yang menjadi target dari Kemenpora. Nah, Pak Wisler, mungkin boleh diceritakan Pak, ini kan ada 2 zona untuk tahun ini. Nanti di tahun depan apakah zonanya akan berubah atau akan meneruskan kembali apa yang dikerjakan oleh Rafli dan teman-teman atau seperti apa? Ya, jadi baik ya. Jadi kita itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang lain untuk bisa juga menerima anak-anak muda ini, karena memang mereka ini sangat-sangat luar biasa. Di samping juga anak muda juga bisa berbaur dengan masyarakat, mengedukasi dan juga bisa mereka ini kan harus diharapkan juga harus memang berbaur dengan sosial kemasyarakatan sehingga memang mereka juga tetap menjadi bagian dari keluarga, karena mereka ini ditempatkan di keluarga-keluarga selama di lokasi bukan penempatan. Di hotel ya berarti ya? Di rumah-rumah warga. Jadi ada orang tua asuh mereka. Jadi mereka menyatu dengan orang tua asuh. Mereka juga harus melihat bagaimana kebudayaan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan di sana, keluarga juga masyarakat. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi dia akan bangga, oh ternyata di Papua itu hidupnya seperti ini. Sosial kemasyarakatannya seperti ini. Mereka juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mereka ikut. Bahkan ada salah satu anak peserta di Lumajang, dalam pesta juga mereka ikut. Jadi ada pesta pernikahan, ada pesta acara-acara ada yang lain. Mereka juga ikut berpartisipasi, anak-anak muda kita ini. Jadi mereka sambil juga mempelajari juga budaya. Ini kan keberagaman kita sangat-sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak muda juga sekarang janganlah budaya asing seperti ini, jangan dua. Budaya kita lebih hebat. Budaya Indonesia itu keberagamannya sangat-sangat tinggi. Berarti nanti kemungkinan ini akan dilanjutkan lagi kah? Maksudnya dalam hal lokasi. Kalau misalnya PPAN kita kan akan kembali lagi ke negara itu dengan orang yang berbeda. Nah, apakah kemungkinan untuk mungkin yang batch selanjutnya atau di tahun 2023 kembali lagi ke Papua Barat tempat-tempatnya jadi Rafli atau tahun berbeda? Depan ini sudah ada beberapa nih calon nih daerah, jadi kita harus berpindah dan juga orang juga seperti itu, karena kan pemuda kita sekarang kan luar biasa, 64,5
Kita sekarang hampir 1/4 dari penduduk Indonesia. Kita dihadapkan pada apa sekarang ini persoalan-persoalan kehidupan ini, dan mereka lah menjadi pelopor kita harapkan. Jadi memang untuk daerah nanti ini sudah ada nih calon nih sudah ada. Tapi kalau lebih dari 2 ya harus kita bidding. Ya mana nanti. Ya. Saya kira memang pemerintah daerah juga sekarang sudah sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan ini. Ya, dan mendukung 100% ya Pak ya, Wislar, ya. Mereka akan dukung. Berarti nanti untuk seperti tempatnya Mas Rafli ini untuk continue controllingnya seperti apa Pak? Apakah nanti akan diserahkan ke pemerintah atau bagaimana? Alumni ini. Oh. Alumninya mereka sekarang membentuk alumni nih. Jadi apa sih yang mereka haruskan, dan bahkan mereka juga mempunyai komunikasi yang sangat luar biasa dengan pemuda-pemuda setempat, dengan masyarakat setempat. Jadi mereka tidak boleh putus. Makanya kita sampaikan kepada mereka, kalian adalah bagian dari Papua Barat. Yang lokasi di Papua Barat seperti itu. Sama juga dengan Lumajang, bagian dari Lumajang. Apapun di sana boleh berkontribusi, walaupun dengan kita sekarang kan di zaman now ini kan tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu, bahkan jarak kan gitu kan. Mereka dengan hanya satu gadget bisa semua terhubung. Jadi ini secara harapan kita. Ini anak-anak muda kita luar biasa sekarang. Dan kecanggihan teknologi sebenarnya nggak menjadi jarak ya, jadi ya mendekatkan Jakarta dengan Papua Barat jadi ya. Nggak masalah ada lagi batas. Betul. Nah Rafli, walaupun ini terbilang masih baru, maksudnya baru selesai bulan Agustus yang lalu. Sekarang September, sebentar lagi Oktober. Tapi apakah sudah ada progres atau Rafli masih berkomunikasi dengan teman-teman di sana untuk melihat ada kemajuankah dari progres yang ini? Mungkin boleh ceritakan. Pasti. Tadi yang salah satu contoh yang rumah baca yang kita bentuk itu sampai sekarang masih dalam administrasi, dalam dokumentasi kita masih sering dilaporkan bahwa memang wah ini masih berlanjut nih, masih banyak loh, masih rame loh gitu lah. Terus juga dari pariwisata sendiri, jadi kita membentuk komunitas Pokdarwis, komunitas yang sadar wisata di sana. Jadi posisi ini diisi oleh pemuda-pemuda karang taruna dari desa tersebut. Gitu. Jadi memang sebelum kita pulang ya Pak ya, itu kita memang diberikan PR supaya program kerja kalian ini bisa diteruskan oleh pemuda-pemuda di tempat lokal. Jadi memang kita sudah diminta, dan juga memang kita sudah sadar juga bahwa jangan sampai sebulan yang telah kita lakukan susah payah itu lewat begitu saja. Itu kan ini adalah hasil buah kita juga pastinya pengen kegiatan ini harus terus berlanjut. Betul. Gitu. Jadi kita sebelum pulang memang udah ada regenerasi lah. Siapa nih yang akan meneruskan? Kita sudah memberikan tanggung jawab ke pemuda-pemuda setempat. Ya, berarti sekarang tinggal mengontrol atau berkolaborasi lainnya walaupun masih jauh ya dengan kegiatan alumni tadi yang disebutkan oleh Pak Wislar. Dan kemungkinan nanti kembali ke sana kan mungkin saja Pak ya, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi untuk melihat langsung seperti apa. Bahkan dari Lumajang itu bilang mereka akan reunian setiap tahun. Oke. Ini luar biasa ini anak-anak. Iya betul. Berarti semangatnya itu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, semangat pemuda tentunya sangat banyak Pak di usia yang seperti Rafli, usia saya juga. Ini tentu semangat untuk membangun negeri terlihat ya Pak ya. Oh iya. Dari program ini juga kita bisa lihat. Nah, untuk kedepannya seperti apa evaluasi yang Bapak mungkin dapatkan untuk diperbaiki di tahun berikutnya Pak? Jadi sekarang kita sedang dalam melakukan evaluasi, baik juga dari pihak-pihak daerah. Kita minta apa sih sebenarnya kegiatan ini gimana? Apakah ada output bahkan outcome yang kemanfaatan dari program ini? Jadi sebenarnya itu sekarang kita evaluasi itu. Salah satu yang menjadi tolak ukur kita bahwa pemerintah provinsi maupun daerah bahkan desanya mereka sangat-sangat luar biasa. Kalau boleh kami Pak, kami tahun depan lagi ikut lagi lah, walaupun dengan orang yang berbeda, karena kami sangat terbantu dengan peran serta dari anak-anak muda di dalam skala kecil, skup kecil, tetapi sangat-sangat bermanfaat buat mereka. Karena memang juga menjadi figur-figur pemuda yang kita hadirkan di daerah itu juga menjadi pemuda-pemuda di sana juga jadi ingin seperti itu. Oh ternyata saya ada datang dari daerah lain, di sini ada ini. Jadi ini bagian dari juga mengedukasi pemuda-pemuda lokal. Ini karena mereka ini kan sudah dibekali dengan berbagai materi bahan yang untuk disiapkan apa sih yang mereka lakukan sesuai dengan identifikasi dari mereka yang akan mereka kerjakan. Jadi anak-anak muda sana membuka diri dan bahkan bergaul. Bahkan pada saat perpisahan waktu itu ada yang
sangat sedih. Sangat harus 1 bulan Iya, sudah bisa termasuk mengikat ya. keluarga gitu, Oke. keluarga Oke. asuhnya juga ya. sangat bersedih. Tetapi karena teknologi sekarang kan mereka bisa mengubah rindunya dengan video call, dengan WA atau dengan Zoom ya nanti. teknologi, dengan segala macam. Betul. Ini sebenarnya ada efek yang sangat-sangat luar biasa. Karena mereka ini juga kita sampaikan kepada anak-anak muda ini harus memang menggunakan medsos. Ya, makanya tadi seperti yang Mbak sampaikan ini sekarang banyak model-model medsos yang memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat ini bagaimana sebenarnya alumni pemuda seperti ini, program-program yang ada di Kemenpora dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga ini sesuatu hal yang memang perlu ke depan itu ada kolaborasi itu sangat-sangat luar biasa. Ini yang kita Dan kita harapkan semoga ini bisa memacu semangat-semangat pemuda di Ya, luar sana ya Pak ya. Wisler. Mungkin dari Rafli, adakah harapan atau kedepannya pesan kepada pemuda, khususnya Sobat Antara yang ingin mengikuti program serupa, seperti apa tips dari Rafli? Tips Karena waktu juga nih harus memisahkan kita nih. mungkin pesan dari saya, karena menurut saya itu pemuda itu cikal bakal menopang bangsa ya Mbak ya. Jadi sudah harusnya kita sama-sama sadar bahwa memang Indonesia ini kedepannya kita yang handle, kita yang pegang gitu. Jadi kalau misalkan kesadaran kita nggak kita bentuk dari sekarang itu mau kapan lagi gitu. Justru kesadaran yang kita bangun dari sekarang itu akan memupuk kita bagaimana kita ke depannya gitu. Salah satunya adalah kepedulian kita terhadap negara kita, terhadap Indonesia gitu. Jadi mungkin memang banyak orang yang pengen nih kayak Rafli juga ke Papua Barat, pengen juga pengabdian gitu. Tapi pengennya itu hanya sekedar pengen. Tapi di saat kita menceritakan kita di sana punya tantangan ini. Justru malah mereka yang saling wah bisa gak ya saya ke sana, bisa gak ya saya mampu melewati itu. Justru itu yang justru malah mematahkan semangat gitu. Memang sebenarnya yang kalian pikir kita ke sana itu hanya jalan-jalan atau bagaimana gitu kan. Jadi memang hal ini yang harus jadi concern juga ya. Harus memang kita harus tekadkan kita tuh pemuda itu apa sih gitu ya. Kita tuh sekarang menempati posisi di mana nih gitu kan. Yang memang PR Indonesia ke depannya adalah ada di tangan kita gitu sih. Jadi memang kesadaran harus dibentuk dari diri kita sendiri dan juga sedini mungkin. Betul, karena meningkatkan kesadaran untuk membangun Indonesia secara bersama-sama ya Rafli ya. Jadi tugas pemuda-pemuda seperti kita. mereka lah generasi Iya, yang menjadi pemimpin Betul, nanti pemimpin di zamannya. masa depan, Rafli. Iya, Terima betul. kasih Rafli, luar biasa sekali. Mungkin sedikit dari Pak Wisler ke depannya harapan seperti apa, dan untuk informasi lebih lanjut tentang program ini itu bisa didapatkan dari mana? Apakah langsung dari provinsi masing-masing atau mencari tahu di Kemenpora atau seperti apa? Silakan Pak. Jadi ya banyak program-program yang memang sekarang itu sudah menjadi program-program yang strategis. Termasuk juga memang program kepemudaan ini menjadi isu karena memang kita dihadapkan pada tahun 2023-2040 itu kan kita mengalami satu fase bonus demografi, sehingga memang mereka ini harus kita persiapkan. Mereka lah nanti yang menjadi pemimpin dan menguasai di segala lini. Salah satu program yang memang kita sudah jalankan ini tahun depan akan kita lanjutkan kembali. Dan ini saya kira seperti yang disampaikan Rap tadi itu, saya kira ini menjadi satu untuk mengasah dan juga untuk membentuk anak-anak muda itu bahwa ternyata kerja sendiri itu akan lebih kuat kalau kerja bersama, kolaborasi seperti sekarang. Pemerintah juga kita berkolaborasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait, bahkan juga dengan organisasi kepemudaan. Jadi kita harapkan kegiatan ini memang kegiatan yang mungkin kecil tetapi sudah mewakili provinsi-provinsi dengan pemuda-pemuda terbaik yang dikirim. Kita harapkan mereka juga bisa memberikan juga literasi kepada teman-temannya pemuda setelah kembali, karena pasca kegiatan kita juga harapkan mereka juga di tempat masing-masing itu harus juga membuat kegiatan-kegiatan. Jadi harus ada manfaatnya kepada pemuda-pemuda yang lain seperti itu. Ke depan saya kira Kementerian Pemuda Olahraga sebagai leading sektor untuk pelaksanaan program kepemudaan itu, saya kira tetap melihat peluang-peluang mana sebenarnya yang harus kita, dan juga melihat potensi-potensi pemuda itu sendiri. Kita pemuda itu sekarang kita harus dihadapkan
bukan sebagai pelaku lah, sebagai pelaku ya, pelopor juga sebagai inovator kan gitu kan. Itu kita harapkan karena mereka memang kita harus sudah siapkan menjadi generasi yang siap untuk melanjutkan keindonesiaan kita. Setuju. Luar biasa sekali dari Pak Wisler, terima kasih telah hadir ke Antara, dan juga dari Rafli sudah sharing pengalaman tentang bagaimana mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi. Semoga depannya kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang menarik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tentu saja Sobat Antara, jangan sampai pemuda harapan bangsa itu hanya jargon saja. Ini saatnya kita sebagai pemuda untuk ambil sikap mulai dari hal kecil mengikuti program ini. Dan semua program dari Kemenpora Sobat Antara bisa dapatkan langsung melalui sosial medianya, di follow langsung saja Kemenpora, jadi supaya tidak tertinggal lagi update-update tentang kegiatan-kegiatan serupa. Semoga obrolan kali ini di edisi pertukaran pemuda antar provinsi bersama Kemenpora dan juga alumni bisa memberikan perspektif baru dan juga pola pikir baru untuk Sobat Antara. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah.